Bismillahirrahmanirrahim. Hanya sekedar sebagai pengingat diri, ngaji hari ini Ahad tanggal 24 April 2022. Jadi Lama Yai San menyampaikan hadis di kitab Nasaih Ibad, man amalan nasa falam yazlimahum wa haddatsahum falam yukadzibuhum wa wa'adahum falam yukhlifuhum fahuwa mimman kamulat mulu'atuhu. Barang siapa yang bergaul dengan sesama manusia, kemudian ia tidak berzalim, menganiaya sesama manusia, dan jika berbicara mereka ia tidak membohongi manusia, dan jika berjanji ia tidak mengingkari janjinya, maka kata Nabi, beliau menyampaikan fahuwa mimman kamulat muru'atuh, maka orang tersebut sudah termasuk kategori sempurna sifat muru'ahnya, sifat jatmiko, sifat menjaga harga dirinya itu sudah sempurna. Kemudian beliau menceritakan bagaimana akhlaknya Romo Yai Hamid bahkan kepada santrinya, saking sempurnanya muru'ah beliau, tidak pernah zalim kepada manusia. Jika berkata selalu jujur, jika berjanji selalu beliau tepati. Beliau bernostalgia ketika bersama dengan guru kekasih beliau, Romo Yai Hamid, bagaimana sifat beliau meskipun kepada santri beliau tetap memegang janji beliau. Beliau menceritakan suatu ketika beliau Syekhina Murabbi Ruhina Romo Yai Ihsan, karena setiap ketika masih di Pasuruan, setiap subuh itu oleh Romo Yai disuruh sholat untuk jamaah subuh di pesantren Salafiyah. Ketika sudah sampai di gang pesantren, beliau bertemu dengan Romo Yai Hamid yang ketika itu keluar dari dalam salah satu putra beliau. Masih jam 3:30 subuh, sebelum subuh. Beliau memanggil, San, sini ya San. Beliau mengatakan, duit dek saku takna San, anak 8.000 ya. Ini min karamatihi. Beliau tahu ada uang di sakunya Romo Yai Ihsan, diminta. Kemudian beliau mengatakan, nanti engkau San mari sholat duha pajak nandindi, madep nang aku. Dan ketika setelah selesai sholat subuh, setelah selesai pengajian seperti biasa, setelah baru keluar dari musola untuk ke dalam, maka Romo Yai Hamid pun berkata kepada Syekhina Murabbi Ruhina Romo Ihsan, beliau mengatakan, San, aku golekno duit 1.000. Aku golekno duit 1.000. Tak enteni ndek kene. Aku enggak ngati mlebu dalem sadurunge awakmu oleh duit 1.000. Karena sudah perintah mandat dari sang guru, maka dengan tergopoh-gopoh Romo Yai Ihsan segera pulang yang biasanya jalan kaki, agar tidak terlalu lama nunggunya Romo Yai Hamid. Akhirnya beliau naik becak dari Pondok Salafiyah ke pelabuhan di dalam beliau. Ketika di pelabuhan, beliau tanya pada istri beliau, Bunyai Fauziah Siraj, ya apa bu ana duit abu iki Romo Yai pados artos 300.000. Bunyai pun mengatakan ndak ada bah. Kemudian Romo Yai Murabbi Ruhina Romo Yai Ihsan ini datang pada salah satu orang kaya, paling kaya di situ, di daerah pelabuhan, asalnya orang Makassar. Beliau menceritakan
Beliau nggak sungkan hutang pada ini orang, karena ini orang kaya, sering kalau ada masalah, ada kekurangan uang juga hutang pada Romo Yai Ihsan. Akhirnya beliau tidak malu untuk pinjam uang karena kebutuhan guru beliau, pinjam uang ke orang kaya ini. Orang kaya yang asalnya dari Makassar. Saking kayanya ini, setiap kali untung, ini orang untungnya bisa sampai puluhan juta. Padahal waktu itu ketika ibadah haji hanya 400.000. Tapi beliau sudah bisa untung sampai 10 juta ketika tiap kali untung. Maka Romo Yai Banten, Romo Yai Syekh Murabil Hina pun pinjam pada ini orang kaya. Pak Haji, pinjam uangnya Pak Haji. Dan Pak Haji pun mengatakan, aduh Ustaz, mohon maaf saat ini sudah 3 hari saya nggak pegang uang. Hanya beliau pinjam lagi ke adik ipar beliau yang juga orang kaya dan juga nggak punya. Sampai 3 kali beliau ikhtiar ke family beliau, sama-sama tidak ada yang punya uang. Akhirnya beliau pasrahkan permasalahan ini ketika guru beliau yang beliau kasihi, yang beliau segani, yang beliau cintai membutuhkan uang tapi beliau tidak mampu untuk memberikannya. Beliau sangat gelisah, beliau sangat susah. Ikhtiar sudah semaksimal mungkin sudah beliau lakukan. Beliau pun langsung sholat duha 2 rakaat dan beliau membaca sholawat. Beliau menceritakan, inilah manusia ketika akal sudah tidak menjangkau kepada apa yang ia inginkan, ketika ikhtiar sudah dimaksimalkan tapi tidak ada hasil, maka pasti ia akan ingat pada Tuhannya. Dan ingat pada Tuhan ketika sudah ikhtiar yang sudah semaksimal. Maka beliau ketika tengah-tengah baca sholawat, tidak lama beliau mengatakan, menceritakan ini dalam pengajian tadi. Beliau nggak lama baca sholawat, akhirnya datang tamu dari Jakarta. Apakah ini rumahnya Ustadz Ihsan? Oh iya Pak Haji, ini betul rumah saya Ustadz Ihsan. Ustadz Ihsan, saya ini dari Jakarta. Saya tahu dengan Ustadz Ihsan. Loh kok ketahu Pak Haji dengan saya? Iya, saya sudah tahu 3 tahun mencari Ustadz Ihsan, baru ketemu hari ini. Dan hari ini saya pengen minta tolong pada Pak Haji. Minta tolong apa Pak Haji pada saya? Saya minta tolong pada Ustadz Ihsan. Waktu itu beliau masih muda, masih di Salafiyah, masih ada Romo Yai Hamid. Beliau mengatakan, tamu dari Jakarta itu mengatakan, Ustadz, ini saya pengen menitipkan uang pada Ustadz Ihsan. Berapa Pak Haji? Saya mau titip uang 100.000. Pas sesuai dengan jumlah nominal yang dimintakan oleh guru beliau, yaitu Romo Yai Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan. Dan beliau mengatakan, Pak Haji, kalau ini mau dititipkan pada saya, boleh nggak saya pakai uang ini? Boleh Ustaz, kalau Anda butuh pakai. Akhirnya ini tamu langsung pamitan pergi. Dan seketika dengan tergopoh-gopoh beliau langsung ke pondok. Waktu itu sudah jam 10 siang. Jadi mulai jam 7 sampai jam 10 siang. Dan ketika Syekhina Murabil Hina ini nyampe di pondok, Masya Allah bagaimana janjinya sang guru, sang wali itu tetap menunggu di depan musola, tetap menunggu di depan musola Salafiyah, belum masuk ke rumah. Jadi menunggu mulai jam 7 pagi sampai jam 10 siang. Berapa jam itu beliau berdiri di depan musola Salafiyah, menunggu kedatangan santrinya yang mencarikan uang 100.000. Ini janji beliau. Jadi ketika beliau berkata, beliau tidak mengingkari janji. Beliau tidak berbohong. Selama jam 7, 8, 9, 3 jam beliau berdiri menunggu sang santri terkasih, sang santri kinasih untuk mendatangkan uang 100.000 yang dia butuhkan. Dan beliau mengatakan, kok suwe temen san, tak anteni ndek kene 3 jam gak teko-teko. Kok suwe temen. Nah kene mel aku nang dalam.
Padahal waktu itu di dalam sang wali sudah banyak begitu banyak tamu dari berbagai daerah menunggu sang wali untuk menemui. Tapi tidak beliau temui karena untuk menunggu santri. Sudah berjanji berkata pada santri untuk menunggunya sampai ia datang. Dan akhirnya masuklah ke dalam, dan beliau akhirnya dibawa ke kamar sang wali, dan sang wali pun menemui tamu yang sudah menunggu mulai jam 7 pagi tadi. Kemudian beliau juga melanjutkan menceritakan, akhirnya semua tamu ditanya oleh sang wali, Mbah Yai Hamid, ini dari mana? Ini dari mana? Ini dari mana? Ada yang mengatakan saya dari Jakarta, saya dari Bogor, saya dari Bandung. Semua di daerah berasal dari banyak yang daerah dari Jawa Barat. Oh ya, mau apa kesini? Saya kesini niatan silaturahim, juga niat untuk minta doa Pak Yai. Oh ya, saya doakan. Semua doakan oleh Romo Yai. Kemudian ketika mau hendak pulang, ada tamu dari Bogor mengatakan, Yai, Pak Yai, saya punya usul. Karena tadi saya berangkat dari rumah sudah bernazar, kalau bisa ketemu dengan Pak Yai, saya nazar semua uang yang saya pakai, saku, uang sangu, akan semuanya saya berikan kepada Pak Yai, hadiah kepada Pak Yai. Oh ya, saya terima. Yang dari Bandung, Bogor pun juga mengatakan, saya juga Pak Yai, iya saya terima. Kemudian yang dari Jakarta juga angkat tangan, saya juga Pak Yai, tidak, kalau sampean tidak saya terima, sudah pulang aja. Akhirnya Pak Yai Hamid langsung masuk ke dalam, langsung dikasihkan pada sang mula biruhi, Romo Yai Sanur. Beliau mengatakan, Isan, iki hitungan, coba hitungan piro. Aku gak suwe San, langsung hitungan piro. Dihitung oleh Romo Yai Hasan, ada uang 125.000. Loh, beliau mengatakan, loh kok kan aku San, aku gak lapo-lapo San, aku gak golek San, teko dewi, malah oleh 120.000. Kamu sing golek mulai jam 7 sampai jam 10 tak anteni oleh mek 100.000. Kok akeh anakku San. Ini beliau mengatakan, itulah rezeki. Tidak bisa mengandalkan ikhtiar bekerja. Ya, rezeki adalah anugerah dari Allah. Jadi doa itu yang paling utama. Ikhtiar tidak bisa mengalahkan kekuatan dari doa. Ketika ikhtiar sudah mentok, tidak bisa mengalahkan dari kekuatan dari doa. Maka perintahnya, janganlah terlalu ngoyo, terlalu berat dalam mencari rezeki, tapi beratlah dalam berdoa. Ngoyo, bersungguh-sungguhlah dalam takarrub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rezekinya akan melimpah ruah. Kemudian beliau mengatakan, sang wali mengatakan pada murid terkinasih beliau, murid kinasih beliau, tak utang ini San, duitmu San, tak utang, tak balik no. Maka sang murid pun, Murabbiyul Hina pun mengatakan, mboten Yai, niki hadiah kula dumateng panjenengan. Mosok ono santri ngutangi Yai kan ya enggak pantes. Mboten Yai, niki hadiah kula dumateng panjenengan. Ayo tak terima San. Ki, aku yang ngono tak kei hadiah tasbih. Beliau menceritakan tadi pagi itu dapat hadiah tasbih. Dan sang wali mengatakan, tasbih iki San, iki sing iso ngangkat anak putumu engko iso lunga kaji nang Mekah Madinah. Dan Masya Allah, biiznillah, semua putra putri sang Murabbiyul Hina semuanya sudah bisa pergi haji umroh ke Mekah dan Madinah. Dan Romo Yai Ihsan mengakui barokah dari tasbih pemberian sang kiai, sang wali Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar. Beliau juga menceritakan, tasbih ini bisa ngomong, tasbih ini bisa bicara. Kenapa kok begitu? Beliau menceritakan,
Karena tasbih ini, kata beliau, pernah hilang selama 3 tahun. Guru kami, Murabbi Ruhi, Yai Ihsan, sangat susah sekali ketika kehilangan tasbih ini. Selama 3 tahun kehilangan buah tangan, kehilangan pemberian sang guru tercinta, Romo Yai Abdul Hamid. Beliau sangat susah. Selama 3 tahun tasbih ini hilang. Suatu ketika sudah sampai 3 tahun, ada orang datang ke Keditang, ke Pondok Nurul Hikmah As-Salafiyah, alma mater tercinta kami, pondok ma'had yang didirikan oleh guru kami, Romo Yai Ahsan Nur. Dan orang ini datang kepada Yai membawa tasbih. Yai, ini tasbih jenengan, Yai. Loh, kok tahu kalau ini tasbih saya, kata beliau, kata Romo Yai. Inggih, Yai. Keranten tasbih ini ngomong ten kula, Yai. Aku tasbih Yai Ihsan. Aku tasbih Yai Ihsan. Jadi ngomong pada saya, ini tasbih, kalau ngaku kalau ini adalah tasbihnya Yai Ihsan. Dari situ beliau sangat yakin sekali, apapun, benda-benda apapun yang itu dari seorang yang amat sangat mulia, orang yang soleh, pasti ada barokah, pasti ada keberkahan, pasti ada sesuatu yang bisa menambah kebaikan kepada siapapun yang memegangnya, termasuk tasbih ini. Jadi yang mampu mengangkat putra-putri beliau sampai pergi haji, barokah dari tasbih pemberian sang wali Romo Kiai Abdul Hamid. Kemudian Murabbi Ruhina pun bercerita akan benda-benda peninggalan atau benda-benda yang bersentuhan langsung dengan sang wali pasti ada barokah. Beliau bercerita tentang Syekh Hasan Al-Basri. Suatu ketika di zamannya Syekh Hasan Al-Basri ada seorang kata beliau dedengkote preman, dedengkote preman, pimpinan preman. Ini disuruh oleh temannya untuk mencari minuman keras, khamr di pasar. Ketika sudah pergi ke pasar, di pasar ada kejadian sangat ramai. Ternyata kejadian itu diawali dengan datangnya Syekh Hasan Basri sang waliullah. Jadi pernah paginya itu datang Syekh Hasan Basri untuk membeli kurma. Membeli kurma yang di seorang penjual kurma. Kemudian kurmanya dipegang oleh Syekh Hasan Basri. Kemudian beliau enggak jadi beli. Akhirnya kurma yang sudah dipegang oleh sang wali Hasan Al-Basri ini oleh sang penjual disendirikan. Ketika sudah banyak orang yang beli kurma, kemudian ada yang menunjuk kalau kurma itu berapa. Nah, kalau ini beda, kata sang penjual. Kalau yang lain itu harganya 1 dinar, tapi kalau ini beda. Kalau ini beda. Loh, kok bisa beda? Iya, ini beda. Ini bekas tangan dari Syekh Hasan Al-Basri. Ini kurma pernah dipegang oleh Syekh Hasan Al-Basri, kata sang penjual. Kemudian kita akan lanjutkan cerita ini di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah bisa menyaksikan ini, semoga bisa menjadi pelajaran berharga bagi saya pribadi, bagi keluarga saya pribadi, dan bagi semuanya. Semoga ini ada manfaat dan keberkahan, menetapkan iman kita kepada para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita akan kembali ke episode yang kedua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.